Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanda Saputra, NIM A1B119110 dari kelas reguler A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2019. Baik, di video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai prinsip kerjasama dalam teater. Dalam pertunjukan teater, seorang pemain atau pemeran yang dikatakan bagus tidak hanya indah secara individu, melainkan bagus secara berkelompok. Seperti halnya dalam permainan sepak bola, seorang pemain tidak akan mampu mencetak gol sendirian atau tidak dapat memenangkan suatu pertandingan apabila kerjasama di dalam timnya itu tidak baik. Sama halnya pula dengan pertunjukan teater. Keberhasilan pertunjukan teater itu tidak hanya dilihat dari keberhasilan seorang pemain saja. Akan tetapi keberhasilan pertunjukan teater dilihat dari sebaik apa kekompakan dan juga kerjasama dalam antara pemain dengan kru-kru yang lainnya. Prinsip kerjasama dalam teater dapat dilakukan dengan banyak cara. Bisa dengan menjalin hubungan baik antar sesama pemeran atau pemain. Bisa juga dengan saling mendukung, saling membantu, dan sering berlatih bersama agar dapat memahami peran yang akan dimainkan oleh masing-masing pemain ataupun kru yang terlibat dalam pertunjukan teater tersebut. Nah, prinsip-prinsip dalam pertunjukan teater merupakan suatu kesatuan dan juga kepaduan. Jika kerjasama ini terwujud, maka karya seni teater tersebut bisa memukau penonton. Permainan karya seni teater akan berhasil dan mendapat apresiasi yang bagus dari penonton. Itu dibutuhkan jalinan kerjasama dan saling mendukung antar semua komponen yang terlibat di dalam pertunjukan teater tersebut. Sebaliknya, jika hanya permainan pemain saja yang bagus tanpa didukung dengan kerjasama, teater tersebut belum bisa dikatakan baik dan berhasil. Kenapa demikian? Karena dalam pertunjukan teater tersebut tidak menunjukkan kepaduan dan juga kesatuan di antara komponen yang membangun karya seni tersebut. Oleh karena itu, menerapkan prinsip kerjasama dalam berteater sangatlah penting. Jangan pernah menganggap diri sendiri paling baik dan juga jangan pernah meremehkan orang lain. Yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya semua orang yang terlibat dalam pertunjukan teater tersebut dapat memainkan perannya sebaik mungkin serta menjalin keterbukaan dan kepaduan dengan kru-kru yang lainnya atau pemain-pemain yang lainnya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara yang harus dilakukan untuk menerapkan prinsip kerjasama tersebut ke dalam suatu pertunjukan teater? Nah, untuk menerapkan prinsip kerjasama ini itu bisa dengan dilakukan melalui latihan yang terus-menerus agar dapat memahami karakter pemain atau kru lainnya. Nah, kemudian selain itu jalinlah sebuah diskusi kecil yang bertujuan untuk memberi masukan baik dari segi menghafal dialog, melafalkan dialog, atau melakukan gerak-gerik yang akan ditampilkan dalam pertunjukan teater nanti. Dan juga selalu ingatlah sebuah pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, maknanya bermain teater itu tidak sendirian, tetapi dilakukan secara berkelompok. Oleh karena itu, perlu sekali bagi kita untuk menjalin prinsip kerjasama ketika akan berteater di atas panggung. Karena kerjasama merupakan suatu inti dari pertunjukan yang akan dilakukan. Semakin baik kerjasama kita dalam pertunjukan teater tersebut, maka semakin besar kemungkinan teater tersebut akan tampil lebih bagus. Kemudian, cara untuk menerapkan prinsip kerjasama ini ke dalam pertunjukan teater itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, membagi jumlah pemeran dalam pertunjukan teater ini menjadi beberapa kelompok. Kemudian anggota tiap kelompok ini disesuaikan dengan jumlah tokoh dalam naskah teater yang dipilih. Kemudian yang ketiga yaitu para pemain diminta untuk berlatih memerankan watak yang ada di dalam naskah teater tersebut.
Kemudian yang keempat, setelah seluruh pemain siap atau setelah seluruh kelompok siap, maka setiap kelompok itu diminta untuk bermain peran di depan kelompok lain, yang mana kelompok lain ini juga diminta untuk menilai bagaimana penampilan kelompok yang sedang tampil di depan mereka. Nah, hal ini dilakukan untuk bertujuan untuk menilai sejauh mana kerjasama antar kelompok yang sedang tampil. Nah, keberhasilan tersebut dapat dilihat dari sebagus mana atau sebaik mana setiap kelompok menampilkan teater mereka masing-masing. Jika teater mereka sudah bagus, maka dapat dikatakan kerjasama dalam kelompok tersebut sudah bagus juga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip kerjasama dalam teater. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.